mendebat dan berbeda pendapat dengan Guru Gembul tentang Dayak. Jadi framing terhadap orang Dayak itu dihimpit sebegitu kuat sampai pada masa sekarang, dan anehnya itu diucapkan oleh orang selepel Guru Gembul. Orang Bakumpai dia adalah Dayak, dia adalah Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tayangan ini saya khususkan untuk membantah apa yang menjadi narasi yang disampaikan oleh Guru Gembul dalam akun YouTube Guru Gembul episode 662 yang berjudul Mengapa suku Batak, Dayak, Bali, dan Toraja gagal diislamkan dalam tanda tanya. Nah, saya tidak akan membahas semuanya, tetapi karena saya sebagai orang Dayak, saya akan membahas hal tersebut, mendebat dan berbeda pendapat dengan Guru Gembul tentang Dayak. Izinkan perkenalkan, nama saya Nasrullah. Di akun Facebook atau Instagram atau YouTube saya menulis Nasrullah Bakumpai. Ketika saya memperkenalkan diri misalnya sebagai orang Dayak dengan nama Nasrullah, orang akan bertanya, "Kamu orang Dayak ya?" Bagi saya kadang-kadang hal ini menjadi satu keanehan. Nama saya jelas-jelas menggunakan bahasa Arab, ada dalam Al-Quran Nasrullah. Kok masih ditanya apakah kamu orang Dayak? Tapi saya memaklumi pertanyaan seperti itu sebenarnya terbentuk dari framing yang ada dalam kacamata pemikiran kita, bahwa orang Dayak itu selalu dipandang sebagai non-muslim, dan itu pula lah yang ditampilkan dalam akun YouTube itu milik Guru Gembul, sehingga dia mempertanyakan bahwa suku bangsa yang menolak Islam dalam tanda tanya. Ya, ini memang bersifat jurnalistik agar orang menjadi tertarik, tetapi saya kira Guru Gembul mengambil sudut pandang yang salah. Ada 3 bantahan yang saya sampaikan adalah: pertama, Islam memang berkembang di pesisir, itu tidak bisa dibantah. Tapi apa yang disampaikan Guru Gembul itu seakan-akan Islam itu stagnan ada di pesisir dan susah untuk masuk ke pelosok pedalaman. Jadi kalau demikian, informasi yang disampaikan oleh Guru Gembul itu bukan sebuah novelty, bukan sebuah temuan yang harus disampaikan ke publik. Yang perlu kita kasih tahu kepada publik adalah bahwa sesungguhnya Islam itu berkembang di pesisir, tetapi juga Islam itu telah sampai masuk ke pelosok. Yang kedua, ketika bicara tentang Dayak, Guru Gembul semestinya tidak bisa pukul rata. Dayak itu ada ratusan jumlahnya. Dayak, sub-sub dari Dayak itu sendiri. Sehingga Guru Gembul menghilangkan realitas lain atau hal-hal yang spesial dari Dayak itu dan terkait tentang keislaman orang Dayak. Dan ketiga, ketika Guru Gembul bicara tentang Dayak, sebagaimana di tayangan YouTube-nya, berarti Guru Gembul telah mengurung Dayak itu dalam sebuah kerangka waktu tertentu, dan itu berbahayanya bisa menjadi mindset orang di masa sekarang bahwa, oh, Dayak seperti itu ya. Kelemahan Guru Gembul adalah ketika dia bicara tentang perkembangan Islam, dia tidak menampilkan periodisasi waktu. Jadi Islam pada orang Dayak stagnan dalam pernyataan Guru Gembul itu. Sehingga saya mengatakan Guru Gembul ini mengeneralisir, tidak melihat pada aspek yang diferensial, yang berbeda. Sehingga ada hal-hal yang otentik, ada hal-hal yang spesial dari orang Dayak. Pertanyaannya, kenapa Guru Gembul bisa sampai pada hipotesa, kalau bukan tesa ya, hipotesa demikian? Dugaan saya, Guru Gembul sudah terframing narasi-narasi dari orang dari kolonial, sehingga pandangan yang dibentuknya menjadi Dayak seolah-olah susah masuk ke menerima ajaran Islam. 3 hal bantahan itu akan saya lanjutkan dengan
beberapa data yang saya tulis di jurnal dan juga dengan literatur dan pengalaman saya sebagai orang Dayak Bakumpai. Perlu Guru Gembul ketahui dan saudara-saudara sekalian ketahui bagaimana menguji orang Bakumpai itu sebagai Dayak. Kita lihat pendapat Cilik Riwut mengatakan bahwa Bakumpai itu dianggap sebagai Dayak Ngaju. Jadi Dayak Ngaju itu ada beberapa sub-subnya. Nah, di bawah sana ada orang Bakumpai. Tapi juga orang Bakumpai bisa dianggap Dayak Oddanum. Dayak Oddanum terbagi beberapa dan di bawahnya kemudian ada Dayak Bakumpai. Kenapa hal itu terjadi? Sebenarnya Ngaju dan Oddanum itu menunjukkan pada kesamaan bahwa orang Dayak itu teritorinya berada di daerah aliran sungai, dan ini kemudian menjadi penting untuk saya jelaskan, terutama untuk membantah apa yang disampaikan oleh Guru Gembul bahwa Islam itu hanya berkembang di daerah pesisir, tidak sampai ke pelosok. Oke, satu, Islam kita sepakati berkembang di pesisir, tetapi juga dia terus masuk sampai pelosok dan berbagai daerah pedalaman. Guru Gembul tidak sampai ke situ karena dia tidak melihat fase-fase perkembangan Islam. Jadi Islam kalau kita menonton tayangan Guru Gembul itu menjadi stagnan perkembangannya. Lihatlah Guru Gembul pada orang Dayak Bakumpai. Kita mulai dari sebuah kota kecil, kota yang sekarang sederhana, namanya Kota Marabahan, ibu kota Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar 45 km dari kota Banjarmasin. Di kota itu pada abad ke-15 atau mungkin sebelumnya, dia adalah menjadi kota pelabuhan kerajaan Banjar pra-Islam. Tetapi pada saat bersamaan, kota Marabahan, penduduk Bakumpai sudah memeluk Islam dan mengajarkan Islam sampai jauh ke pelosok Sungai Barito. Secara administrasi, ujung Sungai Barito itu berada di wilayah Kabupaten Morong Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Barito itu panjangnya yang bisa dilayari mencapai 800 km. Bahkan bisa lebih. Jadi, pesisir apa kalau kita mau mengatakan pesisir, jarak 800 km itu dari tepi pantai. Nah, ini sudah membantah apa yang dikatakan oleh Guru Gembul tersebut. Saya ingin melanjutkan. Keislaman orang Bakumpai ini sesungguhnya mempengaruhi keislaman penduduk pesisir. Maka kalau kita melihat sejarah misalnya bahwa ada perjanjian antara Sultan Suryansah dengan Kerajaan Demak ketika terjadi konfrontasi antara keponakan dan paman Temenggung. Dengan bantuan Demak, Banjar, pihak Sultan Suryansah memenangkan pertarungan, kemudian Banjar masuk Islam. Pertanyaannya, sebegitu sederhananya orang Banjar masuk Islam, sebegitu cepatnya kah orang Banjar itu menerima Islam ketika atas dasar perjanjian? Saya kira tidak. Maka ada prakondisi, ada Islam yang sudah masuk terlebih dahulu dan itu dibawa oleh orang Bakumpai. Fase selanjutnya pada orang Bakumpai adalah dengan perkawinan Syekh Muhammad Arsad dengan orang Bakumpai yang ada di kota Marabahan. Maka salah satu generasi orang Bakumpai keturunan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari adalah Daptu Abdus Samad yang dimakamkan di kota Marabahan. Setiap tahun dalam haul Syekh Abdus Samad itu dibacakan bahwa Abdus Samad itu menyebarkan Islam sampai ke pelosok Sungai Barito. Nah, barangkali tentu saja Guru Gembul karena berpikir generalisir tidak sampai pada hal tersebut. Jadi Bakumpai adalah Muslim, mayoritas Muslim, dan saya belum menemukan ada orang Bakumpai non-Muslim. Tetapi peneliti Barat mengatakan bahwa sekalipun mayoritas Bakumpai itu adalah Muslim, tapi tidak semua Dayak yang Muslim itu adalah Bakumpai. Artinya ada Dayak lain yang juga memeluk Islam. Kalau kita lihat tuh di komentar YouTube Guru Gembul, ada yang mengatakan Bakumpai mana?
Tidung mana, dan mungkin Ngaju mana, Manyan mana. Karena ada banyak orang Dayak yang memeluk Islam. Perbedaannya adalah pada orang Bakumpai, dan ini poin nomor 2, bahwa keislaman orang Dayak seperti Bakumpai itu, dia tidak serta-merta mengatakan ketika dia sudah Muslim dia tidak menjadi Bakumpai. Orang Bakumpai dia adalah Dayak, dia adalah Muslim. Tidak ada persoalan dengan perbedaan agama. Inilah yang kita ketahui bahwa keislaman orang Dayak atau Kristennya orang Dayak tidak serta-merta mencerabut akar kekerabatan, akar budayanya dengan saudara-saudaranya yang Dayak penganut agama terdahulu atau disebut agama Helu, terutama agama Kaharingan. Kita melihat ada penanda kebersamaan itu. Dalam upacara Batiwah misalnya, pada orang Dayak Ngaju, mereka memisahkan makanan yang halal dan makanan yang haram bagi orang Muslim, juga memisahkan tempat makan itu karena untuk menyaji, menerima kehadiran saudara-saudaranya yang Muslim. Atau pada orang Manyan, mereka menjadikan tempat bagi saudara-saudara yang Muslim dengan disebut balai hake. Pada orang Bakumpai sendiri setidaknya menyediakan 2 hal. Pertama, ia menjaga identitasnya sebagai orang Bakumpai dan sebagai orang Dayak tanpa ragu. Dia tidak mengklaim sebagai orang Melayu atau sebagai orang mana, tapi dia orang Dayak. Dan kedayakan orang Bakumpai justru mewarnai keislaman pada orang Banjar. Kedayakan orang Bakumpai juga dipelihara dengan ia menjaga bahasanya. Maka koneksi orang Bakumpai itu berada di tengah antara sebagai saudara orang Dayak, tetapi yang berbeda agama, dan sebagai saudara sesama orang Muslim, baik dengan orang Dayak, orang Banjar, dan penganut agama Islam dari suku bangsa yang lain. Hingga sekarang orang Bakumpai masih menjaga tradisi Dayak, yakni pengobatan Badewa. Jadi ciri khas orang Bakumpai adalah pada ritual pengobatan itu. Dan sekarang ritual Badewa kemudian berkembang menjadi performance. Itu yang harus dilihat oleh Guru Gembul karena untuk tidak mengeneralisir. Saya ingin mengajukan data yang lain, kita agak bergeser pada orang Bakumpai. Berkembangnya Islam pedalaman juga terjadi sesungguhnya pada orang Dayak Lawangan. Kalau kita melihat gerakan kebangkitan kembali atau gerakan Nyuli pada orang Lawangan, itu menganggap Islam merupakan dengan ajaran kebangkitan kembali pada penggunaan minyak bintang. Nah, silahkan Anda cari bukunya. Kemudian kepada Guru Gembul dan saudara-saudara lain yang mempelajari Dayak, kita harus hati-hati agar tidak terjebak mindset atau framing yang ditampilkan oleh orang kolonial. Pandangan kolonial itu akan membawa pada anggapan Dayak itu tribal, liar, pedalaman, penuh mistik, dan itu juga disampaikan presentasi oleh Guru Gembul dengan menampilkan bagaimana seorang misionaris terbunuh oleh orang Dayak. Ada banyak literatur yang juga memperlihatkan betapa seperti Black Borneo misalnya. Dia menceritakan bagaimana kekejaman dan bagaimana mistik orang Dayak dalam pasca penganyauan. Katanya kepala yang baru dipotong yang masih segar itu adalah kekuatan mistik untuk menjaga daerah itu dari wabah. Sedangkan tengkorak yang kering dari hasil ngayau itu adalah mistik yang paling magic, yang paling kuat di dunia. Apakah kita harus mempercayai hal seperti itu? Sementara kita harus melihat fakta lain. Sesungguhnya ketika era penganyauan itu, kepala orang baratlah yang nilainya lebih tinggi. Tentu saja orang barat takut dan dia mencoba memframing hal-hal negatif. Nah, apa yang terjadi pada orang Dayak ini sesungguhnya berlanjut pada era Orde Baru, Orde Lama. Mau nanti mengatakan betapa orang Dayak itu mengalami marginalisasi pada masa Orde Baru, terutama dalam hal kepemimpinan daerah, dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Jadi framing terhadap orang Dayak itu dihimpit sebegitu kuat sampai pada masa sekarang, dan anehnya itu diucapkan oleh orang selepel Guru Gembul.
Saya yakin guru gembul setelah ini perlu masuk perpustakaan, kemudian membaca buku lagi tentang Dayak, membaca artikel jurnal-jurnal ilmiah tentang Dayak, agar pandangan guru gembul itu berubah terhadap Dayak, tidak hanya mendikotomi Dayak itu non-muslim seperti presentasi tadi, dan mendikotomi yang bukan Dayak itu muslim. Karena guru gembul bias dan dia tidak memagari presentasinya itu pada periodisasi tertentu yang orang menonton jika tidak seksama dan dalam tempo yang cukup lama akan berpikir, oh Dayak seperti itu ya. Padahal itu gambaran Dayak masa lalu dan diberikan oleh kolonial. Terakhir saya ingin menjelaskan, ingin memaparkan kepada guru gembul, lalu bagaimana Islam merambah kumpai di masa sekarang. Saya ingin mengambil periodisasi pada tokoh-tokoh Bakumpai yang berkiprah pada era 90-an hingga 2000-an atau 80-an hingga 2000-an. Di daerah Kabupaten Barito Utara, Kota Moratewe, sekitar itu ada satu desa, dan ada warga desa itu yang merantau ke Banjarmasin menuntut ilmu agama, dan beliau berkiprah di Jakarta. Pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliaulah Kiai Haji Hasan Basri. Beliau adalah orang Bakumpai. Dari Hulu Barito pula ada nama beliau Kiai Haji Aswadi Syukur. Beliau adalah guru besar Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Almarhum pernah menjadi rektor IAIN Antasari dan Ketua Majelis Ulama Kalimantan Selatan. Dari Hulu Barito lagi ada nama tokoh Kiai Haji Haderani. Almarhum pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Kalimantan Tengah. Ada tokoh militer dan intelektual yang berasal dari Kota Marabahan, pernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Intelijen pada era Habibie dan menekuni agama setelah beliau pensiun, Zaini Azhar Maulani. Itu yang bisa saya sampaikan kepada guru gembul dan kepada kawan-kawan sesama orang Dayak. Saya berharap kita jangan terpengaruh framing kolonial yang kemudian masih dibawa di masa sekarang. Ada dikotomi bahwa orang Dayak itu non-muslim, dan kalau sudah menjadi muslim itu bukan Dayak. Oh jangan, kita semua adalah uluh itah kia. Untuk melawan dikotomi itu kita harus belajar, kita harus mencapai pendidikan tertinggi, kita harus melawan itu dengan kecerdasan dan karya-karya kita di bidang apa saja, terutama di bidang intelektual. Saya Nasrullah dari kota Wina, Austria, mengucapkan salam buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.